ketika kita berada di masa-masa seperti ini, jangan hanya kita pandang ini sebagai sesuatu yang apa ya, menyedihkan. Iya memang sih ini situasi yang nggak menentu, yang sangat menyedihkan buat banyak orang pastinya. Dan tapi di luar itu beruntunglah kalau misalnya kita semua di sini mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semua, ya itu bisa kita manfaatkan. Itu justru kesempatan ini bisa menjadi suatu peluang sebenarnya. Gitu. Oke, sudah? Oke. Oke Kak, boleh Kak. Waktu dan tempat dipersilakan sama Kak Fauzan ya, boleh untuk sharing materinya. Ya, oke. Terima kasih semuanya, teman-teman semua dan panitia penyelenggara. Terima kasih atas undangannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Al-Rashid. Saya saat ini bekerja sebagai seorang editor. Sebetulnya aslinya adalah editor di Russia Beyond. Russia Beyond itu adalah sebuah media Rusia, ya. Itu adalah proyek multimedia internasional di bawahnya RT atau Russia Today. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar Russia Today, itu semacam CNN-nya Rusia gitu ya. Sehari-hari, ya pada dasarnya saya kerjanya di situ. Tapi saya juga sesekali membantu di program vokasi di jurusan hubungan masyarakat atau public relations di UI sebagai salah satu pengajar, tapi bukan pengajar bukan pengajar tetap gitu ya, karena memang kalau di vokasi itu sistemnya ada dosen teori, ada dosen praktek. Jadi saya mengajar praktiknya. Saya sebagai dosen praktik untuk mata kuliah penulisan. Kalau sekarang nama mata kuliahnya itu adalah teknik penulisan naskah humas multimedia. Ya, jadi itu. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu sedikit pengenalan tentang saya. Teman-teman semua, kita saat ini berada dalam masa yang ya bisa dibilang serba tidak pasti gitu ya, karena kita berada karena pandemi gitu ya, semuanya sekarang berubah drastis, bisa dibilang berubah 180 derajat. Tidak ada satu orang pun atau satu institusi pun yang siap menghadapi ya situasi semacam ini gitu ya, dan pada akhirnya kita semua dituntut untuk bisa beradaptasi dan harus cepat beradaptasi pastinya. Yang menarik adalah karena kita di sini ngomongin soal pendidikan, jadi pastinya dalam bidang pendidikan itu sendiri, ya akhirnya kita di seluruh dunia harus menerapkan apa yang disebut sebagai metode pembelajaran jarak jauh atau ya PJJ atau online learning gitu ya. Semua di seluruh dunia melakukan hal itu, dan bahkan di negara-negara yang maju sekalipun belum tentu semuanya siap dengan perubahan drastis semacam ini. Jadi kita nggak perlu ngomongin soal Indonesia, tapi bahkan di negara-negara yang paling maju sekalipun, nggak ada yang 100% siap gitu ya. Apalagi kita gitu kan. Nah, jadi ini suatu hal yang pastinya sangat menantang, bukan cuma bagi pengajar, tapi juga bagi para siswa. Ya, saya juga sekarang juga sebagai mahasiswa juga, karena tadi yang seperti saya sempat sampaikan, saya juga baru minggu ini, sejak Senin lalu, saya juga melanjutkan kuliah S2 di UI. Saya mengambil program studi ilmu linguistik. Jadi ya saya juga ikut merasakan tuh kemarin ikut ujian secara online gitu ya, tes seleksi SIMAK UI secara online, terus ya ikut belajar online juga gitu selama seminggu terakhir ini, dan benar-benar merasakan kayak gini ya rasanya belajar online gitu. Ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya mau kita semua gitu ya, teman-teman di sini semua yang menyaksikan webinar kali ini, gimana caranya supaya kita justru melihat pandemi ini tidak melulu dari sisi yang
Sisi yang negatif atau sisi yang buruk gitu ya. Karena sejujurnya saya pada akhirnya, saya sendiri mungkin kalau saya sedikit cerita sedikit, bahwa akhirnya kenapa saya mau mengambil, saya mau kuliah lagi gitu ya, selain memang ya akhirnya saya mungkin baru ini saya menemukan apa bisa bilang passion saya gitu ya. Saya baru sadar bahwa passion saya itu sebenarnya di bahasa, di ilmu bahasa. Itu butuh bertahun-tahun. Dan akhirnya saya merasa bahwa, oh oke, saya mau ambil S2 lagi. Kenapa? Karena saya pikir, karena mumpung sekarang online, gitu ya, mumpung sekarang online, jadi saya bisa melakukan semuanya sekaligus gitu. Bahkan saya pun mengajar nanti online, gitu. Jadi saya mengajar online, saya belajarnya online, saya kerja juga online. Jadi sekarang kita hidup di masa yang serba online. Tadinya kita mungkin nggak pernah nggak ada yang pernah eh, memimpikan bahwa kayaknya semua bisa online, tapi ternyata bisa. Bahwa semua ini dengan segala teknologi yang sudah kita miliki sekarang, ternyata sebetulnya memungkinkan untuk kita melakukan semuanya dari jarak jauh, gitu. Yang penting adalah memang komunikasi. Memang perlu infrastrukturnya, kita perlu koneksinya. Iya, itu yang memang juga jadi masalah. Tapi bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya nggak sepenuhnya apa ya, bisa dibilang buruk gitu, nggak buruk-buruk amat gitu. Dan itu yang selalu saya bilang juga ke teman-teman mahasiswa saya gitu, bahwa justru kalian ketika di masa pandemi sekarang ini cari sebanyak mungkin peluang, sebanyak mungkin peluang untuk mengupgrade diri sendiri, ikuti banyak webinar gitu, yang tadinya banyak sekali seminar-seminar keren gitu ya, mungkin di luar kota-kota besar, atau makanya hanya di kota-kota besar, katakanlah misalnya di Jakarta. Di Jakarta itu kurang banyak apa sih seminar-seminar dengan pembicara-pembicara yang hebat lah gitu ya, gitu. Atau mungkin di beberapa universitas besar di kota-kota besar di Jakarta. Yang akhirnya itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu aja. Tapi bayangkan sekarang ketika gara-gara pandemi gitu ya, semuanya serba online, akhirnya semua bisa mengakses gitu, bisa mengakses informasi. Itu gara-gara pandemi. Saya juga bilang sama mahasiswa saya, mumpung lagi pandemi, mumpung semuanya lagi online, ikut berbagai macam lomba. Karena sekarang lomba-lomba pun akhirnya terpaksa dibuat secara online. Artinya kamu bisa ikut lomba kapanpun tanpa harus berada di daerah itu gitu ya, tetap bisa ikut. Kamu bisa ngambil kursus. Ini yang paling penting. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya bahwa yang penting itu kita harus punya skill. Oke, kita punya skill. Jadi saya selalu bilang gini, kalau coba mana lihat CV kamu kayak gimana? Saya minta kayak gitu. Saya lihat. Saya suka bercanda dengan mahasiswa saya. Masa skillnya udah 20 tahun cuma Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, saya bilang kayak gitu. Nggak seru gitu. Kenapa? Karena, kalau gini teman-teman, karena, buat saya gitu ya, sekarang Microsoft Office itu bukan lagi skill, itu adalah sesuatu yang harus memang dikuasai oleh semua orang, gitu loh. Jadi, punya skill Microsoft Office itu nggak keren sebenarnya. Itu kayak semacam, ya udah kita bisa baca. Baca itu bukan skill kan, itu memang kita pasti harus bisa baca, gitu. Jadi, menguasai Microsoft Office itu bukan lagi sebagai skill yang diperhitungkan. Nah, mumpung lagi pandemi, ambil kursus bahasa asing. Sekarang biasanya kursus bahasa asing selain bahasa Inggris, biasanya itu hanya tersedia di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Misalnya kursus bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Rusia, bahasa Perancis, sebagian besar itu adanya di Jakarta. Mungkin ada beberapa di Surabaya, ada yang di Medan, ada yang di Bandung. Tapi sekarang justru gara-gara pandemi, mereka akhirnya membuka akses kursus untuk semua orang. Karena apa? Karena sekarang bisa diakses secara online. Dan ternyata bisa. Tadinya nggak pernah bisa seperti itu. Tapi gara-gara pandemi, mereka akhirnya ya tetap harus survive, mereka tetap harus buka dong ya, karena mereka perlu makan juga. Dibukalah kursus online. Saya selalu mendorong mahasiswa saya untuk, ayo ikut kursus, cari yang lain. Mau kursus bahasa Inggris boleh, biar bisa nanti udah punya kemampuan, udah bisa dapat nilai IELTS atau TOEFL misalnya.
Kamu mau ikut kursus komputer, bisa kursus desain. Coba bayangkan, perusahaan mana sekarang nggak perlu desain? Perlu banget. Mau kamu jurusan akuntansi misalnya nanti, atau mau jurusan ekonomi, atau jurusan teknik, kalau kamu punya skill desain, itu pasti akan membantu sekali. Dan mungkin itu bisa jadi selingan nantinya. Gitu kan? Kamu mau kursus apa lagi? Macam-macam. Kamu mau kursus musik, itu juga bisa menyeimbangkan antara nanti kamu kamu lagi pusing dengan masalah akademis, terus kamu nanti punya kemampuan bermusik, itu juga pastinya seru banget. Jadi kayak gitu. Jadi intinya banyak hal yang bisa didapatkan selama pandemi. Kemudian juga yang nggak kalah penting, tadi ada lomba, ada ikut webinar, ada ikut kursus. Kalau kita juga bisa ikut yang namanya kegiatan volunteer atau sukarela gitu. Dan sekarang banyak banget. Kalau biasanya kegiatan-kegiatan volunteer itu harus datang ke lokasi gitu kan, sekarang banyak banget kegiatan volunteer yang justru melakukan itu juga secara online gitu. Dan justru di masa-masa semacam ini banyak sekali kegiatan-kegiatan volunteer yang dibutuhkan, karena ya pastinya ya orang-orang sekarang, karena maksudnya gini, kegiatan sosialnya terus berjalan, tapi sumber dayanya terbatas karena ya masalah pandemi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, dan makanya ketika kita berada di masa-masa seperti ini, jangan hanya kita pandang ini sebagai sesuatu yang menyedihkan. Ya memang sih ini situasi yang nggak menentu, yang sangat menyedihkan buat banyak orang pastinya. Dan tapi di luar itu, beruntunglah kalau misalnya kita semua di sini mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semua, ya itu bisa kita manfaatkan. Itu justru kesempatan ini bisa menjadi suatu peluang sebenarnya gitu loh. Kalian bisa melakukan banyak hal hanya dari rumah aja gitu. Bayangkan dari rumah aja, hanya dengan bermodal internet, kalian bisa melakukan banyak hal sekaligus. Seperti itu. Ya, apalagi? Kemudian saya pikir untuk berikutnya kita lebih enak saya nggak mau terlalu banyak ngomong gitu ya. Saya lebih pengen kita diskusi interaktif aja supaya lebih live gitu, lebih hidup kesannya. Gimana moderator? Iya, boleh banget nih Kak. Aku juga banyak pertanyaan nih ke Kak Fauzannya sendiri ya. Jangan susah ya. Sebelumnya, yang susah aja gimana Kak? Nah nih Kak, mungkin bisa diceritain dikit nih Kak, di sini sebelumnya Kak Fauzan ini sebelum kenapa bisa bekerja di media internasional di Rusia itu sendiri tuh Kak, ceritanya? Oke. Ini kalau saya ceritain mungkin agak panjang ya. Tapi gini, intinya adalah karena itu awalnya karena saya punya teman orang Rusia. Tapi yang jelas dari cerita ini saya selalu bilang sama khususnya teman-teman mahasiswa gitu, bahwa relasi itu sangat penting gitu. Relasi itu penting buat mahasiswa atau buat pelajar lah, sebagian besar gitu ya, umumnya. Modal paling mudah yang bisa kita kumpulkan sejak kuliah, atau katakanlah sejak SMA, tapi yang pasti saya menekankan di dunia kuliah ya, karena pergaulannya sudah sangat luas gitu. Di dunia kuliah, modal paling mudah yang bisa kita kumpulkan atau investasi yang bisa kita kumpulkan sejak awal adalah relasi. Relasi itu beda dengan pertemanan. Kita bisa punya banyak. Kalau saya waktu kuliah, saya nggak bilang teman saya banyak. Teman saya ya mungkin ya ada circle. Kita kan punya circle ya, pasti kita punya circle. Dan itulah orang-orang yang saya anggap sebagai teman. Tapi kalau relasi, kenalan itu bisa banyak banget. Bisa dari berbagai fakultas, bisa antar universitas, bahkan termasuk antar negara. Dan kebetulan waktu itu saya semester 5 saya pikir. Semester 5 tahun 2010 saya ketemu dengan teman saya ini yang sekarang saya kerja di situ juga. Dia orang Rusia, dia
dia ada pertukaran ke Indonesia, dia belajar bahasa Indonesia. Saya nggak, buat teman-teman semua mungkin, saya pikir ada juga yang seperti ini, yang jelas saya nggak pernah mengenyam pendidikan bahasa Inggris secara formal. Jadi saya belajar bahasa Inggris sama ayah saya. Kebetulan ayah saya memang ya, beliau itu penulis buku bahasa Inggris. Jadi saya belajarnya sama dia aja. Tapi kemudian beliau meninggal ketika saya usianya usia 17 tahun. 17 tahun. Jadi sejak itu saya nggak punya orang untuk belajar bahasa Inggris. Tapi yang saya ingat adalah bahwa kalau saya mau maju, saya tuh harus berusaha gitu. Jadi saya suka SKSD gitu sama bule-bule gitu ya. Jadi bukannya genit ya, tapi maksudnya saya kenalan sama bule supaya saya ngomong, supaya saya latihan bahasa Inggris. Saya ketemu sama teman saya ini di stasiun UI waktu itu. Ternyata dia orang Rusia dan dia nggak bisa bahasa Inggris gitu lah. Jadi susah juga. Jadi dia nggak terlalu bisa bahasa Inggris, sedangkan dia baru belajar bahasa Indonesia. Dan waktu itu saya cerita, ya intinya saya coba bangun percakapan, coba ngobrol sama dia, dan akhirnya saya pulang satu arah, satu kereta bareng sama dia. Udah, sebenarnya pertemanannya mulai dari situ aja, dan saya temenan di Facebook waktu itu, dan sampai sebenarnya saya cuma ketemu 2 kali selama jadi dia di UI selama 1 tahun aja di UI. Selama dia 1 tahun di UI, saya cuma ketemu 2 kali. Setelah itu saya cuma ngobrol di Facebook. Sampai akhirnya dia kembali ke Rusia, saya temenan di LinkedIn, dan ini juga penting teman-teman, punya LinkedIn. Punya LinkedIn itu penting banget, betul. Yeah. Jadi waktu itu saya lulus tahun 2012. Saya udah kerja di tempat lain dulu. Saya sempat pindah 2 kali kantor, dan waktu itu teman saya ini ternyata bekerja di perusahaan yang Rashabion yang sekarang ini. Dan waktu itu tahun 2013 mereka baru membuka edisi bahasa Indonesia, gitu, edisi bahasa Indonesia. Dan dia menyebarkan lowongan itu LinkedIn. Jadi saya taunya dari LinkedIn sebetulnya. Dan ketika saya tahu, oh dia nge-share lowongan, terus saya coba apply waktu itu. Tapi memang waktu itu saya saya bilang, saya jujur sama dia bahwa saya mungkin tidak punya kompetensi sebagaimana, dalam arti saya nggak punya pengalaman, itu dia, saya nggak punya pengalaman. Jadi saya jujur, saya nggak punya pengalaman di bidang editing waktu itu. Saya mungkin punya ilmunya, tapi ya saya nggak punya experience. Karena itu penting juga ya, maksudnya kita punya ilmu dengan punya experience itu 2 hal yang berbeda. Kalau kita cuma punya ilmu tapi nggak punya experience, itu kurang komplit gitu loh. Nah, ya, sama aja ya. Iya, biasa aja. Akhirnya ya saya bilang seperti itu. Tapi karena itu akhirnya saya diminta pertama untuk ngurus media sosialnya dulu gitu. Dan waktu itu memang diterima saya untuk ngurus media sosialnya dulu. Setelah beberapa bulan baru akhirnya saya diminta untuk jadi editor. Tapi selama saya jadi editor sampai sekarang itu sudah 7 tahun. Masih betah ya 7 tahun. Jadi itu pun saya selalu belajar tiap hari seperti apa cara menulis, seperti apa tata bahasa Indonesia gitu ya. Jadi saya belajarnya memang ya dari situ, learning by doing gitu ya. Memang saya punya ilmunya waktu kuliah, tapi pada akhirnya ketika pengaplikasiannya ya itu memang harus secara memang harus terjun langsung. Kira-kira seperti itu. Dan dari bahasa itu memang banyak sekali hal-hal yang kita bisa mengetahui kayak pola pikir suatu bangsa, suatu budaya itu seperti apa sih, karena itu tercermin dalam bahasanya gitu.